Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Selamat pagi untuk pendengar semua RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Pagi ini kita ada di Belajar di RRI, kelas inspirasi. Nah, ini nih untuk Anda semuanya, tentunya untuk teman-teman semuanya yang bingung ya, sebenarnya pengen jadi apa sih, atau mungkin sudah punya ya cita-cita di masa depannya pengen jadi apa. Siapa tahu salah satunya pengen menjadi seperti yang ada di studio bersama saya. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi Mbak. Oke, kita bersama Bapak Letkol Infanteri Muhammad Windra Lisrianto SEMIK selaku Dandim atau Komandan Kodim ya 1609 Buleleng. Selamat pagi tentunya sekali lagi untuk Bapak ya. Selamat pagi. Nah, kita mau tahu panggilannya sebenarnya siapa sih kalau untuk namanya? Untuk nama saya sendiri ada yang manggil saya Windra. Windra, oke. Ya, Ada yang lain Mbak. mungkin Pak? Ya kalau panggilan pendeknya ada yang manggil Win, ada yang Win. manggil Dra. Oke, Win dan Seperti Dra itu, gitu ya. ya. Oke, nah ini kita pengen tahu dulu deh, atau mungkin saya akan membacakan sedikit dulu ya sebenarnya sosok daripada Pak Windra atau Pak Dandim 1609 Buleleng ini. Ternyata beliau adalah berasal ya dari Palembang, Pak. Pak, bahasa Palembang dulu dong. Coba apa kabar gitu? Kalau apa kabar ya sama ya Mbak? Sama ya? Iya. Sama, apa kabar? Iya. Oke, mungkin mengucapkan selamat pagi atau salam-salam dulu gimana Pak kalau untuk bahasa Palembangnya? Ya selamat pagi Galo-Galo. Galo-galo gitu Pagi Pak ya? ini kita ketemu sama-sama di RRI Asik. dalam acara kelas inspirasi. Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan, kemudian mendapatkan kemudahan serta pencerahan dalam melanjutkan kehidupan kita ke depan. Asik. Nah, untuk pendengar nantinya, untuk Anda semuanya yang pengen tanya ya, pengen tahu nih seperti apa sih beliau sampai ke tahap ini, seperti itu, nanti boleh ikutan berpartisipasi melalui telepon 0362 24644 atau mungkin WhatsApp di 0811399154. Pak, boleh diceritakan, silakan ya, silakan dulu untuk menceritakan terkait dengan profesi Bapak saat ini. Ya, para pemirsa, para pendengar RRI yang saya hormati, saat ini saya menjabat sebagai Komandan Kodim 1609 Buleleng. Jadi profesi menjadi salah seorang prajurit dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Terkait pekerjaan sebagai seorang prajurit memang merupakan suatu pilihan dalam suatu perjalanan hidup saya, dan alhamdulillah saya dapat mengabdikan diri saya kepada masyarakat, warga negara Indonesia, bangsa dan negara melalui profesi sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oke. Kalau ngomongin ini loh Pak, ini kan sudah sampai tahap sini. Gimana sih cara meraih profesi ini Pak untuk Bapak sendiri? Awalnya memang saya sudah berkeinginan, termotivasi untuk menjabat atau mengabdikan diri saya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat mulai SMP sebenarnya. SMP, oke. Ya, saat SMP saya kelas 3 SMP saya ikut seleksi untuk mengikuti pendidikan atau sekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang. Saat itu SMA Taruna Nusantara Magelang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa SMP untuk mengikuti seleksi, dan saat itu SMA Taruna Nusantara memberikan beasiswa gratis kepada para pemuda yang terpilih untuk menjadi siswa SMA Taruna Nusantara. Hanya saja pada saat itu, di saat seleksi akhir, pengiriman terakhir ke Magelang, saya belum mendapatkan kesempatan, sehingga saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu SMA negeri di Kota Palembang. Di SMA Negeri 6 Palembang. Kemudian rupanya keinginan saya untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat itu
terus kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, dan kemudian seringkali SMA saya didatangi oleh para taruna dari Akademi Militer yang pada saat itu sedang melaksanakan cuti lebaran, kemudian cuti semester, sehingga saya melihat dan saya makin berkeinginan untuk menjadi seorang taruna Akademi Militer. Sehingga selesai tamat SMA tahun 1996, saya mencoba mendaftar. Pada saat itu saya juga belum mendapatkan kesempatan, saya menemui kegagalan. Tahun 1997 saya mengulang lagi pendaftaran. Saat itu saya sudah kuliah di Universitas Wijaya di Fakultas Ekonomi Akuntansi. 97 juga saya menemui kegagalan di Akademi Militer Magelang. Jadi saat tes terpusat, tes terakhir, Pantohir, saya juga gagal. Tahun 98 saya diajak oleh teman saya, karena waktu itu saya sudah semester 4 di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Wijaya. Saya diajak oleh teman saya, waktu itu dia juga mahasiswa Fakultas Hukum, untuk kembali mendaftar. Nah, saat itulah saya berpikir ada sedikit keraguan, namun saya dikuatkan dan didorong oleh kedua orang tua saya. Ya, apabila memang kali ini kamu mendaftar, kamu kembali gagal, artinya memang jalan hidupmu bukan di sana. Sehingga dengan berbekal itu, kemudian usaha yang keras, berlatih, saya mengikuti kembali seleksi, dan alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa tahun 1998 saya diterima menjadi salah seorang taruna Akademi Militer di Magelang. Berarti berapa tahun tuh Pak mengalami kegagalan? Saya mengalami kegagalan 2 kali, Mbak Yu. 2 kali. Tes yang ketiga saya baru berhasil. Sehingga saat itu orang tua saya selalu berbicara bahwa hidup itu memang penuh perjuangan, nak. Sehingga memang kalau kita menemui kegagalan, halangan, rintangan, ya itulah namanya dinamika hidup. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kemudian sebagai makhluk yang beriman, manusia yang beriman, kita harus tetap berbesar hati, berprasangka baik, berpikiran positif, dan tetap meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak, ini sudah ada WhatsApp yang sudah masuk ya di 081 1399154. Selamat siang Bapak, saya dari Suci yang ada di Anturan. Pak, kenapa sih memilih menjadi tentara Angkatan Darat katanya? Karena ini memang kita tahu kan ada TNI Angkatan Laut, Pak ya, TNI Angkatan Udara. Bapak kenapa nih minatnya ke TNI Angkatan Darat? Mungkin Mbak Suci, kenapa saya waktu itu ke Angkatan Darat? Sebenarnya sih di seleksi sendiri kita memang mendaftar waktu itu semuanya di Ajudan Jenderal di Ajendam. Hanya saja nanti untuk penjurusannya itu disesuaikan dengan psikologinya kita, minat, kemudian bakat, keinginan, namun tetap terverifikasi melalui suatu tes, yaitu tes psikologi. Saat itu saya menjalani 2 kali tes psikologi, dan di Magelang pun diulang lagi. Nah, dari situlah pihak TNI, baik TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara, melihat kesesuaian kepribadian, minat, bakat, kemauan personil tersebut yang akan diarahkan menjadi seorang taruna, itu diarahkan ke Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Dan memang untuk saat ini saya merasa bahwa saya sangat menikmati dan mencintai pekerjaan saya sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Memang ya Pak ya, tapi kalau untuk menjadi tentara ini kan selain harus punya fisik yang kuat dan juga harus cerdas, berani, disiplin, dan tangkas, juga ini adalah harus ya kembali lagi ya Pak ya, harus berani, disiplin, dan juga tangkas, tidak hanya harus punya fisik yang kuat. Nah, ini ada pertanyaan dari Andre yang ada di Lovina ya. Masuk Akmil ini harus lulusan SMA atau SMK boleh Pak? Jadi di persyaratan di Mas Andre nanti bisa lihat
Karena setiap tahun Angkatan Darat itu membuka penerimaan baik untuk calon taruna, bintara maupun tamtama. Di persyaratannya itu nanti bisa Mas Andri dengan spesifik lulusan-lulusan dari SMA, kemudian dari yang saya tahu dari SMA, kemudian dari MAN. Nah, namun untuk lebih pastinya nanti Mas Andre bisa lihat di Angkatan Darat biasanya menyebarkan brosur, kemudian pengumuman-pengumuman, dan bisa ditanyakan juga di satuan-satuan komando kewilayahan yang ada di daerah. Dalam hal ini nanti bisa Mas Andre pastikan ke Kodim, nanti kita akan konfirmasi langsung ke Agendam 9 Udayana. Oke, Ya. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break. Ada Budi di Anturan. Sebenarnya pendidikan Akmil ini berapa lama sih, Pak? Saat itu saya kurang lebih 3,5 tahun, Mbak. Namun 3,5 tahun. seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian adaptasi daripada kurikulum Akademi Militer sendiri dengan perubahan-perubahan, kemudian penyesuaian dihadapkan pada tantangan masa depan. Sekarang Akademi Militer itu 4 tahun. Kurang lebih dia mendidik tarunanya 4 tahun, hingga dan lulusan Akademi Militer pun mendapatkan gelar kesarjanaan. Nah, itu. Oke, kalau dulu 3,5 tahun Bapak. 3,5 tahun, kalau ya. sekarang 4 tahunan 4 katanya tahun, ya. Oke, pendengar, untuk Anda semuanya yang mungkin masih mempunyai pertanyaan ya seperti apa, nanti boleh ikutan di telepon 0362246644 atau mungkin juga melalui WhatsApp di 0811399154. Tapi sebelum itu kita break dulu sejenak dengan satu buah lagu dari Project Pop, Gara-Gara. Baik pendengar, you are still listening RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Still with me Iren and Pak Dandim 1609 Buleleng, Mr. Windra. Wah, saya ingin mencoba nih Pak, saya sangat tertarik dengan profil singkat Bapak. Katanya Bapak ini aktif loh dalam berbahasa Inggris dan juga Arab. Could you please tell me Pak, what sebenarnya selain TNI ini, what is your hobby Pak? Especially thank you very much for you, Miss Iren. Yes. Yeah, thank you very much for your question. You know that there are many kind of hobby that I like very much. For example, such as I really like to sing, and then riding bicycle, swimming, and also especially for me as the soldier, one of the soldier of the Indonesian Army, I really like to have an activity like a shooting, something like that. What kind of music do you like, sir? You know that sometimes my wife say that I am a kind of a mellow, very mellow man. You know, yeah. I really like the song that make my heart feel, what to say, soft, and think that, you know, that I really need it by another people around me. That's why that's something like the song makes our heart feel, what to say, something sad, something like that. And how about the singer that you like? Many singers I like, especially from like Indonesia? From Indonesia. I love Judika. Wow. And then you know that one of the Indonesian singer, Tiara. Tiara. Yeah, I like Tiara Ginting. So much. Yeah. Okay. Tiara Ginting. Huh? I don't. Tiara Ginting. Tiara Ginting. Yeah, her name is Tiara Ginting. Tiara Ginting, but he is especially from, what to say, especially sorry, from that's Jember. Leodra. Okay, sorry. Leodra Ginting. Leodra. Yeah. Jadi bingung ya Pak ya. Oke, Tiara. Yeah. Iya benar. Tapi Pak, kenapa Pak? Bapak kan suka nyanyi. Kenapa ke TNI ini coba? Mana lebih cintanya? Dulu. Sebenarnya sih kalau saya lihat banyak prajurit TNI itu yang apa ya, senang menyanyi sih Mbak. Ya. Terutama yang dari daerah kita ini, dari Kodam 9 ini seperti alor, suaranya bagus-bagus. Ya, suaranya bagus-bagus banget. Iya, kita ke WhatsApp lagi ya Pak ya. Ya. Ini
WhatsApp yang udah masuk. Nah, ini sebenarnya Pak, diceritain lagi sebenarnya apa sih yang bisa membuat Bapak menentukan saya udah jadi TNI aja deh. Apakah mungkin ada sosok yang menginspirasi Bapak pada saat itu? Ini pertanyaannya dari Indah yang ada di Pemaron. Ya. Mbak Indah, sebenarnya kalau dari yang inspirasi dari keluarga saya tidak ada sama sekali. Bapak saya, maksud saya ayah saya seorang pegawai dinas perhubungan. Kemudian ibu seorang guru SD. Namun mungkin saya sering melihat bahwa sekolah kedinasan itu suatu hal yang menyenangkan. Manakala kita dididik dengan disiplin, kemudian dari waktu ke waktu kita sudah ditentukan apa yang harus kita kerjakan. Kemudian di TNI sendiri kita diberikan batasan-batasan untuk kita berbuat sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, namun tetap kita diberikan kebebasan yang cukup untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian terutama untuk hal-hal yang dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun masyarakat di lingkungan kita. Oke. Ya. Orang mungkin yang bayangan orang itu kan TNI itu nanti apa namanya Pak, berperang dan lain sebagainya, itu Bapak apakah tidak merasa takut gitu Pak, katanya nih dari Iin yang ada di Lovina? Ya. Mbak Iin, memang segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada konsekuensi. Saya memilih karir saya. Kalau saya sering dengar dari teman-teman itu one career many experience. Jadi melalui karir ini kita menemukan banyak pengalaman yang terkadang tidak ditemukan oleh orang lain. Contoh seperti apa yang kita kerjakan sehari-hari, latihan kita. Sekarang ini malah saya lihat fenomena itu digemari seperti apa ya Mbak namanya itu, flying fox. Itu kan salah satu materi pelajaran kita itu. Oh, yeah. Kemudian ada lagi yang menyelam, itu juga pelajaran kita. Kemudian juga menembak, itu merupakan suatu skill yang memang harus kita miliki, seperti itu. Terkait masalah seperti yang Mbak sampaikan tadi, apakah Bapak tidak takut? Saya menjalani hidup saya ini dengan meyakini bahwa apa yang akan terjadi pada saya itu merupakan suatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga ya let's the wind blows, Mbak. Biarkan angin itu berhembus dan kita mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan daripada Tuhan. Oke, jadi gitu ya, kalau udah menjadi pilihannya Bapak sendiri. Nah, ini dari fase apa sih yang harus dipersiapkan Pak kalau ingin menjadi tentara? Ya, sederhana sekali Mas Pase. Yang pertama, Mas Pase harus sehat. Karena memang untuk ikut bergabung menjadi seorang prajurit TNI, mau darat, laut ataupun udara, dia harus memiliki standar kesehatan yang memang sudah ditentukan. Ada beberapa kriteria yang mungkin dianggap untuk masyarakat sipil itu sudah sehat, namun ada beberapa kriteria yang menurut standar kesehatan tentara itu belum sehat. Nah, namun ini dapat kita antisipasi dengan kita terlebih dahulu, apabila memang kita berminat, kita dapat melakukan medical check up hingga kita mengetahui, oh ya, saya bisa atau tidak. Kemudian yang kedua, harus memiliki standar fisik yang memang ditentukan oleh TNI Angkatan Darat. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Kemudian kalau memang tertarik, ya biasanya anak-anak atau pemuda-pemuda yang tertarik, dia sudah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, berlatih. Karena sebenarnya sih sederhana sih Mbak, kan kita punya lapangan olahraga, punya kolam renang, punya sarana-sarana olahraga, dan itu biasa dilakukan oleh semua warga. Kemudian tes yang harus dilaksanakan juga atau dijalani yaitu tes psikologi, karena memang ada standar-standar batas yang memang harus dipenuhi oleh seorang calon prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kemudian ada lagi namanya mental ideologi, bagaimana kita bertindak, kemudian memiliki keyakinan yang kuat terhadap ideologi negara kita, Pancasila. Jadi seorang prajurit TNI harus benar-benar mengamalkan, menghayati daripada Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak ada ideologi lain kecuali Pancasila. Itu Mbak. Kemudian satu lagi ya tentu bidang akademik. Seorang prajurit TNI ya harus memiliki
kemampuan akademik atau intelijensi yang dipersyaratkan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dia bisa melakukan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh komando atas. Oke, pendengar, untuk Anda semuanya, mungkin teman-teman yang saat ini ingin bertanya ya, silakan untuk yang mau ikutan di 0362246644. WhatsApp masih kami buka di 0811399154. Kali ini WhatsApp masuk dari siapakah ini? Oke, Dedi. Kalau sudah mengantongi ijazah D3 ataupun ijazah S1, apakah bisa melamar nih Pak sebagai tentara? Boleh Mas Dedi, sangat boleh sekali ya. Hmm. Tinggal nanti Mas Dedi melihat persyaratan batas umur. Oke. Karena bisa nanti Mas Dedi ikut melalui jalur sekolah perwira karir. Nanti pendidikan kurang lebih 7 bulan atau 11 bulan ya, saya lupa ingat. Itu setelah melewati seleksi pendidikan 7 bulan atau 11 bulan tersebut, kemudian nanti akan langsung dilantik menjadi seorang letnan 2. Oke, bisa ya, ya. jadi bisa dicek aja. Nanti tinggal dilihat fakultinya apa, jurusannya apa, nanti disesuaikan. Nah, tetap dia melaksanakan seleksi seperti apa yang tadi saya sampaikan, nanti akan diterima seperti itu. Berarti kalau ngomongin batasan umur tadi Bapak bilang sampai berapa sih Pak? Minimal umur masuk tentara itu 18 tahun, Mbak. Kalau untuk masuk taruna, kalau saya tidak salah itu 22 tahun maksimalnya. 22 tahun. Kalau saya tidak salah. Namun persyaratan ini tentunya akan tertulis di pamflet, di brosur, kemudian bisa di-download di media ataupun di situs online-nya TNI. Di situ dapat dituliskan dengan pasti. Oke. Nah, ini dari Komang Adi, kalau ingin jadi tentara apa saja, apa harus menempuh pendidikan di akademi militer atau lainnya? Jadi Beli Komang ada beberapa sumber untuk masuk sebagai prajurit TNI Angkatan Darat atau PTNI. Yang pertama, sumber perwira. Sumber perwira itu kalau lulusan dari SMA ataupun dari universitas itu melalui akademi militer, dididik menjadi seorang taruna akademi militer, atau nanti dia melalui sekolah perwira karir. Kemudian bisa juga melalui pendidikan bintara TNI Angkatan Darat ataupun Tamtama TNI Angkatan Darat. Oke. Ya. Nah, kalau ngomongin suka duka nih Pak ya, ini dari Brian. Apa sih sebenarnya Pak suka duka menjadi TNI? Nah, ini nih. Mas Brian, kalau saya ditanya seperti itu, saya pribadi mungkin karena Mbak Iren ya, saya mencintai profesi saya ini ya. Jadi saya sejauh ini ya, kalau tidak ada dukanya tidak mungkin lah. Namun kalau di persentase 80% bahagia aja Mbak. Senang gitu. Karena melalui karir ini, ya mohon maaf seperti ibu saya bilang bahwa saya ingat betul yang disampaikan oleh ibu bahwa dengan kondisi kita, ayah dengan ibu pegawai negeri biasa, saya itu tidak bisa, kata ibu saya, menyekolahkan kamu ke luar negeri. Namun melalui apa yang kamu jalani, kemudian dari rahmat yang diberikan oleh Tuhan, kamu bisa ya melihat negara orang tanpa harus dibiayai oleh ibu dengan ayah. Gitu. Karena memang di TNI dengan adanya berbagai macam joint cooperation dengan seluruh angkatan bersenjata yang ada di dunia ini, kita diberikan kesempatan tentunya melalui suatu seleksi kita dapat sekolah di luar negeri. Oke. Demikian Mbak. Jadi 80% katanya sukanya ya. Baik pendengar, untuk Anda semuanya, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp. Nanti saya akan bacakan kembali ya. Tapi untuk Anda semuanya masih punya pertanyaan, boleh dikirim aja di 0811399154. Jangan lupa yang mau telepon di 0362246644. Nggak berasa ya, setengah jam. Ya? Iya, nggak berasa setengah jam. Iya, lagi setengah jam lagi Pak. Iya, udah maksud saya nggak berasa gitu. Oh, nggak berasa. Iya, ke ngobrol saya Pak.
Bukan bunyi kan? Tadi orang ngeblok tuh, baru tak buka. Nggak tahu tadi bekas pagi mungkin. Saat masih ninggalin. Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar di Belajar di RRI Kelas Inspirasi, kita masih bersama Komandan Kodim atau Dandim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Infanteri Muhammad Windra Lisrianto FEMIK. Pak, ini sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan profesi seorang prajurit TNI nih pendengar ya, ini merupakan suatu pilihan, bisa dikatakan tugas suci, kebanggaan dan suatu kehormatan karena sebagai penjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Setiap prajurit TNI senantiasa siap sedia mengorbankan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara dan senantiasa dilandasi dengan ikhlas dan rela berkorban, tidak kenal menyerah, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan juga golongan. Kehormatan itu akan tetap terpelihara dengan baik apabila disertai keinginan untuk berbuat yang terbaik. Setuju nggak sih Pak? Betul Mbak. Jadi kalau disampaikan bahwa kehidupan kita itu sebagai seorang prajurit adalah untuk bangsa dan negara, saya menyadari bahwa memang itu sepenuhnya betul. Bahwa apa yang kita kerjakan itu semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Karena di dalam sendi-sendi kehidupan kemiliteran yang kita pegang, di dalam Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, itu semuanya sudah diatur. Dan itulah kalau menurut saya suatu luar biasanya para pendahulu kita menentukan sendi-sendi dan pedoman-pedoman yang harus dipegang oleh para prajurit TNI. Seperti kita sebagai salah contohnya itu menjunjung tinggi kehormatan wanita. Jadi wanita itu memang betul-betul kita agungkan, harus kita jaga, kemudian harus kita benar-benar kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga saya ya kalau ditanya bagaimana kamu dalam menjalani kehidupanmu sebagai seorang prajurit, ya saya sangat mencintai pekerjaan saya ini. Dan bagi saya kehormatan, kebanggaan, kemudian tugas itu harus saya dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita coba sapa penelpon di 24644. Selamat siang. Dengan siapa ini? Swastiastu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak
Budiarta dari Pedaun. Oke, Pak Budiarta silakan. Terutama saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada Bapak Damping kita. Terima kasih Pak Budi. Semoga apa yang sekarang ini bisa mengikuti bagaimana karena musim corona ini dialah apa menghadapi ujian Bapak Damping. Iya Pak, sama-sama. Singaraja menyenangkan Bapak. Boleh Bapak, boleh. Iya Bapak. Kemarin kita sempat dicek pengecekan Bapak, kondisi yang di Pedawa itu. Kemudian sudah kita coba koordinasikan Bapak dengan ya Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Saya pikir Bapak akan bertanya nih. Oke. Jadi terima kasih juga untuk semuanya yang masih mendengarkan belajar di RRI kelas inspirasi. Nah, ini saya akan membacakan pertanyaan dari Agus Setiawan. Sebenarnya untuk menjadi seorang TNI apakah diperlukan menciptakan prestasi katanya? Jadi prestasi apa sih yang diperlukan untuk seorang TNI Pak? Ya, jadi Mas begini, pada dasarnya bahwa Tentara Nasional Indonesia itu akan sangat konsen merekrut pemuda-pemuda yang memang memiliki prestasi. Oke. Hingga sudah beberapa kali program khususnya TNI Angkatan Darat itu memang ada program-program Taruna Unggulan, kemudian Bintara Unggulan yang diambil misalnya dia seorang atlet voli, atlet karate ataupun atlet cabang-cabang olahraga yang memang memiliki prestasi baik di tingkat daerah, nasional, apalagi internasional. Sehingga apapun prestasi yang dimiliki oleh para calon prajurit Tentara Nasional Indonesia itu tentunya akan sangat dihargai dan kita memang sangat mengutamakan dan mengedepankan itu. Ya, begitu Mbak. Jadi meskipun profesi apa harus punya prestasi begitu ya, Ya, Pak ya. ya Mbak. Kalau untuk satu ini Bapak sepertinya banyak sekali nih Pak prestasi yang didapat, terutama dalam berbahasa. Bapak bisa bahasa Inggris dan juga Arab. Apakah ini melalui bidang ditempuhnya melalui kursus atau gimana Pak? Jadi Mbak Iren, kalau saya boleh cerita, saya mengenal bahasa Inggris itu waktu SMP. Oke. Waktu SMP karena memang itu kurikulum, kemudian saya sempat kursus lah di Palembang. Kemudian dengan berbekal itu di Akademi Militer kita juga mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris. Oke. Nah di situ berkembang, seiring berjalannya waktu, kemudian perjalanan karir, memang kita memiliki joint cooperation dengan beberapa negara, banyak negara lah Mbak, Australia, Amerika Serikat, kemudian Saudi Arabia, Filipina, seluruh negara ASEAN kita punya, Eropa juga, Inggris, Kanada. Nah itu setiap tahun, setiap bulan itu ada tawaran pendidikan Mbak yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat. Nah terkait itu silakan para prajurit yang berminat karena ditawarkan bentuknya mengikuti seleksi, kemudian apabila dinyatakan lulus ya dia silakan untuk melaksanakan pendidikan di sana. Oke, jadi latihan, gitu ya. latihan bersama seperti itu Mbak. Jadi banyaknya melalui pendidikan dan juga memang di tingkat sekolah sudah dapat Pak ya. Ini dari Restu, ada di Lovina. Pak, seberapa besar Anda mencintai pekerjaan saat ini? Wah, tadi udah dibahas ya Pak ya. 80% kayaknya sukanya. Jadi gitu ya, Mas Restu, saya bilang tadi bahwa setiap apa yang berkaitan dengan pekerjaan saya itu bagi saya menarik gitu ya. Menyenangkan. Jadi saya bangun pagi, saya harus berolahraga, menarik untuk saya. Kemudian saya bertemu dengan rekan-rekan, anggota, suatu yang menyenangkan. Karena di tubuh TNI sendiri ada soliditas, keakraban, kemudian jiwa korsa, sehingga bertemu itu seperti bertemu keluarga. Ya memang kita mempunyai hierarki, jalur komando, namun di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini pimpinan TNI mengedepankan kekeluargaan, keakraban, kebersamaan, sehingga
jalur komando tetap berjalan, namun kita memiliki hati yang dekat satu sama lain. Jadi semuanya menyenangkan, Mbak Irin. Jadi ketemu dengan orang yang kita suka kan menyenangkan, maksud saya seperti itu. Ya. Siap, ini dari Gary apa Gary sih ini tulisannya. Sebenarnya kasih tahu dong Pak, bayangan tugas sehari-hari seorang TNI. Tuh Pak, sejak Bapak masuk seperti apa tugasnya sehari-hari Pak? Jadi banyak beberapa tugas yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Jadi tiap satuan itu memiliki tugas masing-masing. Tugas pokoknya batalion berbeda dengan tugas pokoknya saya yang berada di Kodim. Oh ya. Namun ya intinya bahwa kita melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian mengutamakan kepentingan warga masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian ada beberapa tugas yang spesifik ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pimpinan TNI tentunya memberikan petunjuk, arahan, perintah yang memang diperlukan atau diberikan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian, Mbak. Ini ada Sena ya Pak, diceritakan dong sebenarnya kalau sampai tahap seperti ini nggak mungkin berjalan dengan mulus katanya Pak. Diceritakan hambatan-hambatan atau tantangan yang dilalui sampai Bapak mencapai tahap seperti ini. Alhamdulillah Mbak Sena, Mbak Irin, saya menjalani karir saya itu kalau saya sampaikan ya banyak sukanya ya Mbak. Tidak terlalu tidak terlalu banyak halangan yang saya temui. Dalam pendidikan, dalam tiap tahapan seperti peralihan jabatan dari perwira pertama ke perwira menengah, kami mengenal yang namanya pendidikan lanjutan perwira di kelapa. Sejauh kita menyiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin, kemudian kita menyerahkan nasib kita ini kepada Tuhan, kemudian kita tahu apa yang akan kita hadapi, kita akan dapat melompati setiap tahapan-tahapan itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk saat saya melaksanakan seleksi untuk pendidikan pendidikan umum, Dikbang pendidikan pengembangan umum seperti sekolah staf dan komando, ya dengan upaya yang keras, motivasi yang keras, kemudian keinginan untuk senantiasa berbuat maksimal, melewati, dan tentunya dorongan dari keluarga, dari istri, kemudian dari anak, itu tentunya akan sangat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk, ya khususnya saya pribadi, saya rasakan itu. Sehingga saya melaksanakan seleksi Sesko pun tidak dapat saya laksanakan dengan baik dan saya dapat lulus. Kemudian saya juga bersyukur Angkatan Darat memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan pendidikan Sesko di luar negeri, sehingga saya dapat bertemu, dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan saya dengan rekan-rekan dari negara lain. Jadi itu ya, katanya Bapak sih alhamdulillah jalannya ya lancar aja gitu ya. Ya kesulitan tentu ada ya, pasti ya, tapi nggak terlalu. Ya bagaimana kita mengatasi kesulitan tersebut lah. Contoh misalnya kita menyiapkan diri kita untuk melaksanakan suatu seleksi, malas ya Mbak ya. Bangun pagi, kemudian menyiapkan diri, latihan lebih dari biasanya, kemudian belajar, kemudian melaksanakan hal-hal yang memang harus kita kerjakan untuk melewati tahapan itu. Ini dari Deta, menurut Bapak sebenarnya mana sih yang lebih baik ya? Karena saya masih bingung, apakah setelah lulus SMA kita langsung melamar tentara atau melanjutkan dulu ke jenjang lebih tinggi baru melamar? Menurut Bapak gimana nih saran? Sebenarnya sama-sama baik sih. Alasannya? Mbak Deta, tergantung apa sebenarnya yang Mbak Deta proyeksikan. Kalau misalnya Deta, Mbak atau Mas ya? Kayaknya cowok nih ya, Deta. Mas Deta ya. Kalau Mas Deta memang berkeinginan menjadi taruna ya harus dari SMA.
dari SMA langsung Mas mendaftarkan diri menjadi seorang taruna akademi, mau angkatan darat, laut, udara, ataupun mungkin kepolisian boleh juga. Nah, namun apabila Mas Deta berkeinginan, oh saya harus kuliah dulu, saya ingin kuliah dulu, ya monggo, ada jalan yang lain, bisa nanti mendaftar di sekolah perwira karir di SEPA gitu, Mbak. Oke. Ya. Seperti itu ya jawabannya Deta ya. Ya. Mudah-mudahan udah di ini. Pak, kalau kita ngomongin harapan atau pesan deh yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda ini seperti apa? Jadi begini Mbak Irin, apapun profesi yang kita pilih, apapun profesi yang kita tentukan untuk kehidupan kita selanjutnya, kita harus pastikan bahwa profesi tersebut dapat memberikan yang terbaik dan manfaat bagi orang lain. Ya, kita menjalani kehidupan kita itu dengan tekad, semangat, dan motivasi yang tinggi. Kemudian pastikan bahwa profesi yang kita pilih itu profesi yang kita suka, yang kita enjoy untuk menjalaninya, sehingga tidak ada rasa kita, oh kenapa saya dulu berprofesi seperti ini, ya memilih ini, seperti itu, sehingga kita menjalaninya dengan sukacita, kita menjalaninya dengan nyaman, kita menjalaninya dengan penuh kegembiraan, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan itu tentunya akan memberikan dampak yang positif untuk diri kita sendiri, keluarga, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya Mbak, orang tua saya berkata bahwa orang yang paling berguna dan bermanfaat itu adalah orang yang paling berguna itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Oke, Ya, seperti itu. Ya. Kalau untuk harapan kedepannya Pak terkait dengan masa depan mungkin misalnya, atau mungkin perkembangan COVID-19 ini seperti apa pesan-pesan Bapak untuk semua yang mendengarkan? Terkait COVID ya Mbak Irin ya. Jadi wacana ke depan berkemungkinan kita sekarang mengenal ada yang namanya new normal. New normal ini mungkin akan kita jalani, yaitu suatu bentuk kehidupan kita tidak seperti yang lalu-lalu. Jadi ke depan kita senantiasa menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam protokol kesehatan. Saya sangat mengharapkan kepada semuanya, khususnya masyarakat Singaraja, agar menanamkan di hati masing-masing untuk benar-benar berdisiplin, kemudian memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan apa yang sudah dianjurkan, diarahkan, ditentukan oleh pemerintah, terutama terkait masalah protokol kesehatan. Karena yakinlah dengan kita konsisten berdisiplin, kita konsisten untuk sadar diri, contoh senantiasa mengenakan masker, menjaga jarak, kemudian menjaga kebersihan, selalu berperilaku hidup bersih, yakinlah bahwa nanti perkembangan atau penyebaran COVID ini dapat kita tanggulangi atau dapat kita batasi bersama, sehingga kehidupan kita ke depan akan kembali normal, kemudian kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan melanjutkan kehidupan kita sesuai dengan tujuan negara dan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dandim ya untuk hari ini sudah berbagi inspirasi di kelas inspirasi RRI tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa selalu menginspirasi anak-anak muda ya, untuk mungkin yang memiliki cita-cita seperti Bapak juga menjadi seorang TNI. Terima kasih Bapak, selamat siang dan tentunya sehat selalu. Baik pendengar, demikian belajar di RRI kelas inspirasi. Jadi untuk Anda semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dandim 1609 Buleleng bisa menginspirasi Anda semuanya. Dan teman-teman juga semuanya, jangan lupa untuk tetap selalu mendengarkan RRI, belajar di RRI, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi RRI. Sampai jumpa. Terima kasih. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.